Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Teresa Detia. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, jurusan Bahasa dan Seni, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Palangkaraya, angkatan 2018. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan menurut pemahaman saya pada materi yang telah saya baca dari pertemuan 1 dan 2 pada mata kuliah apresiasi seni teater. Baiklah, pada poin yang pertama ada sejarah teater dan perbedaan teater drama. Jadi, teater ini berasal dari kata Yunani atau theatron. Dalam bahasa Inggrisnya adalah saying place, yang artinya tempat atau gedung pertunjukan. Jadi dalam perkembangannya, dalam pengertian lebih luas juga, teater ini diartikan sebagai segala hal yang dipertunjukkan di depan orang banyak. Dengan demikian, dalam rumusan sederhana, teater adalah pertunjukan, misalnya ketoprak, ludruk, wayang, wayang wong, sintres, jenger, mamanda, dengelan, sulap, akrobat, dan lain sebagainya. Nah, pada poin yang kedua ada mengekspresi yang kedua yaitu mengapresiasi karya seni teater. Dalam kegiatan berteater, dalam kehidupan masyarakat dan budaya Indonesia bukan merupakan sesuatu yang asing, bahkan sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Kegiatan teater dapat dilihat dalam peristiwa-peristiwa ritual, keagamaan, tingkat-tingkat hidup, siklus hidup atau kelahiran, pertumbuhan, dan kematian. Juga hiburan. Setiap daerah mempunyai keunikan dan kekhasan dalam tata cara penyampaiannya. Untuk dapat mengekspresiasi dengan baik mengenai seni teater, terutama teater yang ada di Indonesia, sebelumnya kita harus memahami apa seni teater itu dan bagaimana cara khas teater yang berkembang di wilayah negara kita. Nah, kemudian ada juga ya bagaimana cara kita dalam pengertian teater dan unsur-unsur pembentukan teater. Nah, ada dua. Yang pertama ada arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas ini, teater adalah segala tontonan yang ditunjukkan di depan orang banyak. Kemudian dalam arti sempit adalah kisah hidup dan kehidupan manusia yang diceritakan di atas pentas. Nah, seperti ya, misalnya dalam arti luas ini seperti wayang golek, lenong, akrobat, debus, sulap, reong, band, dan sebagainya. Sedangkan dalam arti sempit, itu di atas pentas disaksikan oleh orang banyak dengan media percakapan, gerak, dan laku, dengan atau tanpa dekor, didasari pada naskah tertulis dengan diiringi musik, nyanyian, dan tarian. Jadi teman-teman, teater ini juga adalah salah satu bentuk kegiatan manusia yang secara sadar menggunakan tubuh sebagai unsur utama untuk menyatakan dirinya yang diwujudkan dalam satu karya seni atau seni pertunjukan yang ditunjukkan dengan unsur gerak, unsur suara, bunyi, surupa yang dijalani dengan cerita pergulatan tentang kehidupan manusia. Nah, teater ini juga sebagai hasil karya seni atau seni merupakan satu kesatuan yang utuh antara manusia sebagai unsur utama dengan unsur-unsur penunjang dan penjalinnya, dan dapat dikatakan bahwa teater merupakan perpaduan segala macam pernyataan seni. Nah, adapun unsur-unsurnya sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada naskah lakon. Nah, yang kedua ada sutradara. Yang ketiga ada pemain. Yang keempat ada penonton. Baiklah, kita jelaskan dulu. Yang pertama itu tadi ada naskah lakon. Jadi naskah lakon ini adalah salah satu ciri teater modern, adalah digunakan naskah lakon yang merupakan bentuk tertulis dari cerita drama yang baru akan menjadi karya teater yang divisualisasikan ke dalam pementasan. Kemudian sutradara. Sutradara ini adalah pemimpin dalam pementasan. Nah, tugas sutradara sangat banyak dan beban tanggung jawabnya cukup berat. Sutradara memilih naskah, menentukan pokok-pokok penafsiran naskah, pemilihan pemain, melatih pemain, dan mengkoordinir semuanya. Kemudian pemain. Nah, untuk mentransformasikan naskah di atas panggung dibutuhkan pemain yang mampu menghidupi tokoh dalam naskah lakon menjadi sosok yang nyata. Kemudian adanya penonton. Penonton ini tujuan akhir suatu pementasan lakon
adalah penonton. Respon penonton atas lakon akan menjadi suatu respon melingkar antara penonton dan pementasnya. Kemudian ada juga tata artistik sebagai unsur pendukung teater. Nah, tata artistik merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari teater. Pertunjukan teater menjadi tidak utuh tanpa adanya tata artistik yang mendukungnya. Nah, adapun unsur artistik di sini meliputi tata panggung, tata busana, tata cahaya, tata rias, tata suara, dan tata musik yang dapat membantu pementasan menjadi sempurna sebagai pertunjukan. Nah, kemudian selanjutnya ada bentuk teater Indonesia berdasarkan pendukungnya. Yang pertama ada teater rakyat, teater keraton, teater urbah. Kemudian ada juga teater kontemporer. Dan selanjutnya ada fungsi-fungsi teater rakyat. Yang pertama itu ada fungsi pemanggil, kekuatan gaib. Kemudian menjemput roh-roh berlindung untuk hadir. Ketiga, memanggil roh-roh baik untuk mengusir roh-roh jahat. Keempat, peringatan pada nenek moyang dan pertontonan kegagahan maupun kepahlawanan. Kelima, ada pelengkap upacara. Yang keenam, ada pelengkap upacara untuk saat-saat tertentu dalam siklus waktu. Dan yang ketujuh, ada sebagai media hiburan. Nah, ciri-ciri umum teater rakyat diantaranya ada yang pertama, cerita tanpa naskah dan garapan berdasarkan peristiwa sejarah, dongeng, mitologi, ataupun kehidupan sehari-hari. Kemudian penyajian dan dialog, tarian dan nyanyian, unsur lawakan selalu muncul, nilai dan laku pertunjukan, penonton mempergunakan bahasa daerah, tempat pertunjukan terbuka. Kemudian yang kelima ada seni peran. Selanjutnya ada acting. Di dalam seni peran itu ada acting. Kemudian di dalam acting itu ada pelajaran pertama itu konsentrasi. Pelajaran yang kedua ingat emosi. Yang ketiga pelajaran kegiatan laku atau dramatik. Yang keempat pelajaran keempat ini pembangunan watak. Yang kelima observasi. Yang keenam irama. Yang ketujuh ini ada olah vokal. Yang selanjutnya gaya acting. Di dalam gaya acting ini juga ada trakalisme, realisme. Kemudian dalam beberapa istilah dalam teater. Nah, adapun istilah dalam teater yang kita ketahui itu ada babak, adegan, prolog, epilog, dialog, monolog, mimik, gestur, blocking, guide, layar. Nah, adapun unsur-unsur lakon teater yang pertama itu ada tema, amanat, plot. Kemudian di dalam plot ini ada 6 tahap plot. Yang pertama eksposisi, konflik, komplikasi, krisis, resolusi, dan keputusan. Kemudian ada pun karakter, dialog, setting, dan interpretasi. Nah, ada pun blocking. Blocking ini adalah sutradara yang diwajibkan memahami cara mengatur pemain di atas pentas, bukan hanya acting tetapi juga blocking. Secara mendasar, blocking adalah gerak fisik atau proses penataan atau bentuk sikap tubuh suatu aktor di atas panggung. Nah, kemudian adanya pembagian area panggung. Jadi, dalam area panggung itu ada aken atau atas kanan, AKNT atas kanan tengah, AT atas tengah, AKRT atas kiri tengah, AKR atas kiri, KN kanan, TKN tengah kanan, T tengah, TKR tengah kiri, KR kiri, BKN bawah kanan, BKNT bawah kanan tengah, BT bawah tengah, BKRT bawah kiri tengah, BKR bawah kiri. Nah, selanjutnya ada komposisi. Jadi dalam komposisi ini juga dapat diartikan sebagai pengatur atau penyusunan pemain di atas pentas. Si kelas komposisi mirip dengan blocking. Bedanya blocking memiliki arti yang lebih luas karena setiap gerak, arah, laku, perpindahan pemain serta perubahan posisi pemain dapat disebut blocking. Sedangkan komposisi lebih mengatur posisi, pose, dan tingkah rendah pemain dalam keadaan diam atau statis. Nah, kemudian Adapun yang dapat saya sampaikan mengenai pengalaman saya pada materi 1 dan 2. Jika memang masih kurang, saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih.